Ya. Baik, para hadirin dan pemirsa yang berbahagia. Jadi ini orang beriman demikian. Jadi orang beriman itu nggak ada susah dalam hidupnya, kata Nabi. Dikasih musibah, dikasih cobaan dan penuh kekecewaan, dia tidak pernah untuk mengeluh dan kecewa, tapi dia penuh dengan kesabaran. Karena dia tahu sabar ini merupakan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar dalam menerima kenyataan hidup, itu balasan dari Allah sangat besar. Dan kalau dia diberikan dengan kebahagiaan, ya, duitnya melimpah, hasil panennya juga bagus, nah dia bersyukur. Kalau dia kasih musibah, dia bersabar, dikasih dengan kenikmatan, kebahagiaan, dia akan bersyukur. Sehingga dalam hidupnya tidak ada pernah susah. Padahal kita maklum bahwa hidup ini yang namanya musibah, Allah nyatakan kebahagiaan juga itu musibah, cobaan, ujian, ya. Kesusahan juga sama, ujian juga. Kenapa kata Allah nabluukum bil khairi wasyarri? Tanyakan, uji kalian umat Islam akan dengan uji kalian wahai hambaku dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Biasanya orang baru merasa dikenakan musibah kalau dengan keburukan dan kecewaan, ya. Iya, biasanya gitu kan, sakit, aduh saya kena musibah, ya. Atau mungkin saja baru diberhentikan dari perusahaan, aduh dari kemarin saya demo dipecat, saya kena musibah, ya. Kemudian banyak yang gitu itu musibah. Tapi apakah ada orang yang mengaku merasa kena musibah ketika dia usahanya lancar, ya, kemudian bisnisnya goal, sukses, dia nggak merasa kena musibah? Padahal ini yang barangkali bisa jadi yang terberat musibah itu. Karena bagi orang-orang yang beriman, setidaknya bagi umat Islam, biasanya kalau dikenakan musibah dengan kesusahan, insya Allah dia bisa meneteskan air mata di tengah malam. Ya, dia bisa rajin bertahajud. Kenapa? Hidup ini susah, ya. Dia bangun tengah malam karena dia tahu bahwa tengah malam ini, sebagian malam itu Allah tantang kita. Adakah yang berdoa akan kukabulkan? Adakah yang minta ampun akan kuampuni? Adakah yang meminta akan kuberikan? Maka di tengah malam, ketika malam terakhir, dia bangun mengadu sama Allah, ya Rabb, dihendik dengan malam itu, ketuk pintu rahmatmu, sampai berderai air mata. Karena cobaan dan ujian selalu memberikan pada hamba silih berganti. Hanya pada Allah hamba mengadu dan memohon, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Minta jalan hidup supaya lebih baik. Tapi ketika usahanya lancar, bisnisnya goal, banyak duitnya, pernahkah dia, ya Allah, kok begitu berat bagian musibah pada saya? Ya. Bahkan kalau susah, karena musibah susah, se-RT tahu, mungkin se-RK, se-RW, ya. Ketemu orang sini, pusing saya kena musibah. Datangnya ketemu orang yang pusing saya kena musibah. Sekelurahan bisa mungkin jadi tahu dia kena musibah. Padahal Islam memberikan pada kita, mengajarkan kita, kalau kena musibah, hendaknya kau tutupi, nanti jangan kau cerita. Tapi kalau kau dapat nikmat, ceritakan sama orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu kau ceritakan. Tapi dibalik kalau kita kan, ya, kalau lagi susah, pairit, cerita sampai sekampung dia ceritain. Tapi ketika dapat rezeki, dapat nikmat Allah, diam. Apalagi kalau lagi bisnis tanah dia, ada 5 orang ikut-ikut dia, ya, atau ada yang dengar, mana ini bisnis ini nih. 3 hari 4 hari kemudian dia tanya, ada udah gol dan dia udah pegang uangnya. Jangan dia, kaya. Pura-pura susah, diem aja, ya. Padahal siapa? Dia ceria sehingga orang tahu, wah kayaknya gol nih. Alhamdulillah. Silakan mau makan, mau minum, silakan kedua. Ya. Terus gimana? Ya bayar masih. Ya udah gitu, saya bayar. Gitu. Itu namanya orang mau bersyukur. Dia mau cerita tentang nikmat Allah. Insya Allah janji Allah akan dia tambahkan, gitu, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, ya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum, jika
jika kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan, lazidannakum, sungguh lazidannakum. Kalau kata santri lah itulah tauhid katanya ya, di santri ini ya. Artinya pasti akan kutambahkan. Makanya di Quran ini hati-hati, makanya panjang pendek itu perlu waspada ya. Bisa-bisa kita mestinya kita masuk surga jadi nyemplung neraka gara-gara lam ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Salah lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tadi lahnya la a'budu ma ta'budun, dia baca la a'budu. Kalau la a'budu, aku bukan penyembah, ma ta'budun, apa yang kau sembah ya orang kafir. Tapi kalau lahnya la a'budu, sungguh saya penyembah, apa yang kau sembah, kan bareng-bareng maksudnya ya. Atau termasuk bah di doa kita karena suatu balik doa hati ya. Allahu akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Apa tidak wa ma ana ini belakang wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Jadi balik tuh. Dan wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Nyambung dah ya. Iya. Kalau wa ma ana minal muslimin saya bukan orang Islam ya. Wa ana minal musyrikin, saya orang musyrik. Jual nyambung sama. Iya. Hati-hati ya. Ini makanya pelajari Quran yang baik. Ya, alhamdulillah para santri saya dengar ini ramai di musola ini ya. Bukan ramai maksudnya masyiar dengan ibadah ya. Dan inilah yang mestinya. Karena zaman sekarang hampir-hampir Pak. Dulu kita masih pada kecil ya. Nih ya. Pengajian cuma modalnya apa? Dari rumah ke musola bawa obor. Bukan juga obor, karena cuma pelaras apa itu? Cuma dilipat-lipat yang bawa pelaras kelapa ya, daun kelapa yang garing itu cuma sebuah sambil sholat buru-buru untuk keprak itu supaya bisa pulang lagi. Kenapa? Gelap, nggak ada lampu dulu, nggak ada yang begini. Ngajinya Pak cuma pakai lampu paling banter itu lampu blender dulu, apa itu blender ya, minyak gitu ya, lampu minyak. Udah ngeriung depan ustaz gitu ya. Sekarang udah begini kadang-kadang males ya, jarang. Dulu pengajian udah musola-musola rame ya. Ini hadirin sekalian, ini tanda-tanda akhir zaman demikian. Makanya naudzubillah dzalik, mudah-mudahan kita sekalian tetap terus dekat ulama. Artinya bukan hanya dekat ulama saja ya, tapi kita ikuti apa yang disampaikan ulama, kita taat, sami'na wa ata'na. Karena pada dasarnya apa yang disampaikan ulama itu merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang ada sekelompok umat, sekelompok manusia yang sudah mulai mencoba bagaimana umat Islam supaya jauh dari ulama. Dia timbulkanlah khilafiyah. Nggak perlu kita bermadhab, ya. Sumber hukum yang benar umat Islam adalah Quran dan hadis, betul? Betul memang. Nah, oleh sebab itu, ngapain kita pakai madhab imam? Ya, emang mata kita pintar banget. Ya, kita bisa menerjemahkan Quran luar terjemah saja, belum tentu benar juga terjemahnya. Ya. Tapi kalau para ulama, beliau betul-betul memahami dan kita tinggal enaknya. Jadi kadang-kadang kita banyak yang sudah mulai agar umat Islam jauh dari ulama, sehingga timbullah saling caci mencaci. Apaan pendapat begitu? Kan sama aja melecehkan ulama. Padahal Rasulullah ada 5 kelompok manusia yang tidak boleh dilecehkan. Di antaranya satunya ulama. Kata beliau, siapa orang ulama, siapa orang yang melecehkan, merendahkan, menghinakan ulama, khasiraddin, akan celaka, akan rugi agamanya. Mengapa? Sebab ulama sumber hukum syariat. Kalau kita lecehkan beliau, ilmu kita nggak manfaat, ujung-ujungnya kita tidak paham dengan agama,
Kalau sudah nggak paham dengan ulama, dengan ilmu agama, karena jauh dengan ulama, karena kita lecehkan ulama, akhirnya kita nggak tahu mana jalan yang lurus. Sedangkan kita ditunjukkan oleh Allah, dikasih kitab suci Al-Quran sebagai pedoman agar kita berasal dari surga bisa kembali lagi ke surga, kembali kepada rahmat Allah. Makanya istilah apa itu orang meninggal tidak sembarangan Pak. Ya. Telah kembali ke rahmat Allah, atau kita nyebut almarhum. Almarhum itu khusus bagi umat Islam Pak. Ya. Ini mah orang Islam almarhum apaan ya? Almarhum dia orang yang dirahmati Allah kan. Ya. Ya kalau umat Islam mau aja almarhum yang ada salam lah gitu ya. Assalamualaikum, selamat atas kalian. Ya umat Islam memang selamat. Kenapa? Asalkan juga dari Islam, taslim, salam. Ya. Dia selamat, dia akan selamat. Dan kenapa dia selamat? Tunduk kepada ajaran Allah dan syariatnya. Nah ini, jadi satu, Allah akan ambil keberkahan hidup dan usahanya. Apapun usahanya, kalau orang sudah mulai jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, maka usahanya tidak akan menjadi keberkahan. Mengapa bisa begitu? Bisa terjadi Pak. Orang kalau jadi ulama sehingga dagangnya tidak pakai syariat, ya. Karena dia nggak ngerti, karena dia nggak pernah dengar kata ulama. Yang penting saya dagang, untungnya besar. Contoh begini Pak, ya dari sekali nih, hati-hati dalam berusaha nanti ya. Jualan beras, ketika dia beli literannya dia totok ke bawah, kan mengatakan banyak ya. Nah kalau buat jual ditotok ke dalam, kan sedikit jadi buatan kan. Nah dia pikir dengan begitu sekian persen ini sudah mulai, mungkin saja bisa dari satu gantang mungkin setengah liter ada tuh kurangnya gitu ya. Dia pikir lumayan, dan segantang beras baru sekarang beras. Saya nggak pernah beli beras Pak, beli ibunya. 7.500 per liter. Per liter itu 8.000 seandainya. 1 liter 8.000, segantang 10 liter. 10 liter, iya benar. Ya, 80.000. Diambil tadi tuh, kalau ditotok ke dalam, taruhlah dalam satu gantang setengah liter, itu kelebihan dia, karena ditotok literan ke dalam kurang setengah liter gitu ya. Jadi mestinya normalnya satu gantang itu 10 liter, karena apa? Ditotok ke dalam, jadi cuma ada 9,5 atau 9,5 liter. Artinya dia jual 10 liter atau satu gantang dengan harga 80.000. Nah, dikurangi setengah liter di berapa itu? 4.000 ya. 4.000 lumayan kan? Punya keuntungan. Kelebihannya udah jual beras 8.000 udah untung, tambah lagi dapat kelebihan dari satu gantang karena dia kurangi dengan dia totok ke dalam itu literannya, dapat uang 4.000. Dia pikir besar, lumayan, tapi nggak tahu itu akan menjadi bencana buat dia. Tidak ada berkah dalam hidupnya dan usahanya. Mengapa dia mau lakukan itu? Karena dia jauh dari ulama, tidak ngerti hukum yang sebenarnya. Ya, ini banyak Pak praktek-praktek yang dianggapnya biasa-biasa, tapi bisa saja karena tidak sesuai dengan hukum syariat menjadi keberkahannya hilang. Jual beli ini sering yang kita anggap jual beli kan harus salah satu syaratnya kan Pak, adanya ijab dan qabul. Pernahkah itu? Barangkali jarang saya dengar ijab qabul. Ya, ijab qabulnya serah terima. Seandainya kita beli ini air, Bu, saya beli air berapa duit ini? 1.000. Kita beli, Ibu uangnya ya, ini saya ambil. Gitu kan? Itu serah terima namanya. Ya karena gua berapa nih? 1.000, saya marah aja. Ya, mesti ada serah terima. Ibu uangnya saya ambil, atau Ibu uangnya, iya. Itu ijab qabul namanya. Dengan iya berarti diterima kan gitu ya. Bu terima ya uangnya, iya. Ijab qabul nih. Jarang ada ijab qabul kan? Baik, itu syarat itu. Nah kalau nggak ada itu berarti kan dalam praktek jual belinya kurang syarat. Kalau bang saya kan nggak saya. Syaratnya jangan banyak-banyak. Pas satu saja yang tidak ada, maka akan batal kan gitu ya. Sholat ada syarat sahnya. Di antaranya suci gitu ya.
pakaian, badan, dan tempat. Dan najis dari najis. Kitanya pun harus suci dari 2 hadas. Menghadap kiblat, masuk waktu. Syarat salat kan gitu ya. 1 saja kurang syarat. Kita bersuci udah, bersih dari 2 hadas, suci dari 2 hadas, iya. Pakaian, badan, tempatnya suci dari najis, iya. Kemudian menghadap kiblat, iya. Nah kemudian ada syaratnya dukhulul waqti, harus masuk waktu. Cuma kita belum masuk waktu sholatnya, kira-kira diterima enggak? Enggak, karena syaratnya kurang, harus masuk waktu, gitu ya. Nah, kalau belum masuk waktu dia sholat, ya nggak diterima, ya nggak duluin. Ditanya ente nggak diterima mah itu, sholat udah belum masuk waktu ngeduluin, habisnya nafsu bener lagi memayu. Kan kalau orang habis sakit memayu namanya ya, habis sakit sehat itu kan doyan makan tuh. Iya, kalau saya dari kecil belum sholat baru mulai jadi memayu saya, nafsu bener dengan sholat. Jam 11 johor, lah kagak diterima. Iya, ini sama saja hadirin sekalian. Ya, baik para pemirsa dan juga hadirin sekalian, ya saya hormati. Nah, kita kesempatan yang lewat dan kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.